Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi kiram wa subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid dharain. Saminan, Ibnu Sabil summiya bidzalika limulazamatihi at-tariq id laysa huwa fi watnihi liya'wa ila sakan. Wa hadha as-sinfu darbani. Ad-darbul awwal al-mutagharribu aw watnihi alladhi laysa biyadihi ma yarji'u bihi ila baladihi. Wa hadha ad-darbu muttafaq ala annahu min ashabiz zakati. Fayu'ta ma yusiluhu ila baladih illa fi qawlin dha'ifin 'inda asy-Syafi'iyyah annahu la yu'ta li anna dhalika yakunu min babi naqli zakati min baladiha. Ila akhir faqrah. Sekarang kita melihat lanjutan bacaan kita yang masih terkait dengan distribusi zakat atau pos-pos pendistribusian zakat yang digariskan di dalam Al-Quran dan disepakati oleh para ulama. Sudah menjadi ijma' ulama atas golongan-golongan yang disebutkan di dalam kitab ini. Hanya saja yang diperselisihkan oleh ulama adalah batasan setiap golongan. Ya, seperti ketika dikatakan al-fuqara wal masakin. Ya, batasannya yang disebut dengan fakir, batasannya yang disebut miskin. Itu yang menjadi perselisihan pendapat. Ya, begitu juga berikutnya ya, ketika berbicara tentang al-amiluna 'ala zakah, ya, orang-orang yang diangkat untuk mengurusi zakat, ya, batasannya juga diperselisihkan. Nah, apalagi ketika berbicara tentang al-mu'allaf, al-mu'allafatu qulubuhum, ya, mu'allaf itu siapa dan bagaimana. Ini juga kalau kita lihat perselisihan pendapat ulama di situ. Berikutnya wafir riqab, ya, ini dulu yang alot, oleh karena ulama ya, mempersoalkan apakah riqab itu, ya, golongan riqab itu sekarang ini masih ada ataukah sudah tidak ada, dan mungkinkah ar-riqab itu dikontekstualisasikan dengan fenomena yang dihadapi oleh umat hari ini yang sudah tentu
berbeda dengan fenomena yang dihadapi oleh umat ketika turunnya Al-Quran. Lalu berikutnya, ya, al-gharimun, orang-orang yang dililit utang. Juga di situ ada perselisihan pendapat. Ya, dan yang terakhir kemarin ini, ya, kita bahas adalah fi sabilillah. Ya, itu juga masih dijumpai perselisihan pendapat. Yang runcing diperselisihkan di sini adalah orang-orang yang mau berangkat ke tanah suci dalam tujuan menunaikan haji atau umrah. Ya, perjalanan haji, perjalanan umrah jelas fi sabilillah. Nah, yang dipersoalkan apakah perjalanannya seperti itu modelnya berhak juga untuk mendapatkan santunan zakat, ataukah bolehkah disalurkan zakat kepada orang yang tujuannya berangkat ke Baitullah untuk haji dan umrah. Misalnya kurang sedikit uangnya, sudah mau berangkat karena sudah tiba antriannya, ya, bisakah yang sedikit itu dibantu dari dana zakat? Nah, ini menjadi perselisihan pendapat ulama yang alot. Ya. Jelas ada ulama yang membolehkan, namun masih lebih banyak ulama yang tidak membolehkan, ya, dengan alasannya masing-masing. Sekarang kita mau lihat, ya, aspek atau golongan yang terakhir dari asnafus samaniyah, mustahiquz zakah, yaitu ibnu sabil. Ya, siapa ibnu sabil itu dan bagaimana? Musannif di sini menyebutkan summiya bidzalika limulazamatihi at-tariq. Ya, dikatakan ibnu sabil oleh karena yang bersangkutan mesti di jalan. Nah, tidak dikatakan ibnu sabil kalau tidak dalam perjalanan. Nah, kalau secara literal ibnu anak as-sabil jalan, berarti anak jalanan. Nah, kalau diterjemahkan secara literal anak jalanan, ya, maka konotasinya lain. Ya, yang kita pahami anak jalanan itu, ya, itu orang-orang yang tidak ada pekerjaannya, nongkrong di jalan, habis waktunya dengan pekerjaan yang sia-sia. Ya, hanya tinggal saja menghabiskan waktunya main gitar, menyanyi, ya, yang nongkrong ini hanya dijumpai, ya, di, ya, negeri seperti kita. Kalau di negara-negara maju yang seperti itu susah dijumpai karena semua orang pada sibuk dengan pekerjaannya. Ya, ketika mereka berhenti kerja, maka waktu yang berharga itu digunakan untuk beristirahat ataukah menziarahi, ya, keluarga dekatnya, orang tuanya atau anaknya. Mereka kapan keluar rumah pasti jelas tujuannya. Ya. Ketika pekerjaannya selesai, waktunya itu digunakan untuk beristirahat. Orang-orang yang tinggal di jalanan ini memang orang yang tidak punya pekerjaan yang jelas, sehingga turunlah di jalan menonton, melihat orang yang lalu lalang. Di situ siangnya, di situ malamnya, di situ paginya, di situ
sorenya sepanjang waktu, sepanjang waktu menghabiskan waktu. Ya, itu anak jalanan menurut bahasa kita. Tapi ya, sampai itu juga menjadi ya, perhatian sebagian ulama. Mungkinkah orang-orang yang seperti itu modelnya disalurkan dana dari zakat untuk mengentaskan mereka? Ya, jangan dibiarkan seperti itu terus. Ya, kasihan masa depannya. Ya, siapa tahu anak seperti itu putus sekolah gara-gara tidak ada biaya. Ya, putus sekolah gara-gara tidak ada biaya sehingga memilih untuk bergabung dengan kehidupan seperti itu yang sangat-sangat mengancam masa depannya dan menjadi beban ya, untuk masyarakat setempat bila mana anak ini ke depan salah arah. Dan jelas ya, dominannya seperti itu ya. Kalau di dalam usia pen, usia sekolahnya dia tidak sekolah. Nah, itu menjadi pertimbangan oleh sebagian ulama. Nah, dan mungkin itu juga hikmahnya kenapa Al-Quran tidak mengatakan al-musafirun. Ya, andai kata hanya orang-orang musafir yang dimaksudkan, tapi kenapa Al-Quran menggunakan bahasa ibnu sabil, ya, anak jalanan, ya. Kendati pun ulama ya pada umumnya memahami bahwa yang dimaksud adalah orang musafir, tapi kenapa Al-Quran tidak mengatakan al-musafir? Ya, ini seperti juga kemarin ar-riqab. Kenapa Al-Quran mengatakan wa fir riqab? Padahal yang dimaksudkan itu adalah budak. Ya, sementara ada bahasa budak yang sangat akrab, al-abdun untuk laki-laki, amatun untuk perempuan. Tapi kenapa bukan bahasa itu yang digunakan? Yang digunakan adalah ar-riqab, yang melukiskan suatu fenomena ketertindasan oleh tindak kezaliman, yang berarti sangat interpretable, ya, terbuka untuk diinterpretasi. Begini juga Ibnu Sabil. Ya, begini juga Ibnu Sabil. Ya. Al-Quran memilih bahasa yang sangat terbuka untuk diinterpretasi. Nah, diberi lapangan kepada para ulama, khususnya mujtahid, ya, untuk menginterpretasi ya, seluas-luasnya, tapi tetap ada batasannya. Bagaimana bisa dikondisikan dengan fenomena umat yang setiap waktu itu ada pergeseran kondisi, ya, maka ya, ayat ini sangat memungkinkan untuk disesuaikan dengan kondisi di mana dan pada saat kapan ya, umat itu berada. Jadi itu it laysa huwa fi watnihi liya'wa ila sakan. Ya. Tadi dikatakan Ibnu Sabil karena mesti yang bersangkutan itu berada di perjalanan, berada di perjalanan karena ya, dia bukan berada di kampung halamannya dan karena dia menuju ke bukan berada di kampung halamannya menuju ke rumah tempat tinggalnya. Jadi kalau di kampung halamannya ya untuk pergi ke rumahnya, jalan yang dilewati itu ya,
ketika melakukan perjalanan di situ, ya, belum cukup untuk dikatakan ibnu sabil. Ya, seperti dia tinggal di Tondronge, dia dijumpai di Mangkoso, ya, kehabisan uang untuk pulang ke Tondronge. Ya, Tondronge Mangkoso ini masih dianggap satu area. Ya, belum pantas untuk disalurkan dana zakat, ya, jangan sampai kehabisan uang di Mangkoso mau pulang ke Tondronge. Nah, bagaimana ini? Ya, pergi ke Baru minta uang, mana lebih banyak? Pergi di Basnas Baru, mana lebih banyak ongkosnya naik ke Baru daripada naik ke Tondronge. Jadi ini gambaran yang disampaikan oleh Nagor kita untuk dipahami bahwa, ya, itu tidak terjadi kalau yang bersangkutan melakukan perjalanan hanya di dalam kampung halamannya sendiri. Ya, ya, area yang masih bisa terjangkau, ya, dengan jalan kaki tanpa biaya. Kalau kita di Mangkoso mau ke Tondronge tidak ada biaya, masih bisa jalan kaki, masih bisa jalan kaki, sangat bisa. Dulu waktu kita santri, ya, banyak jalan kaki saja dari Tondronge ke Mangkoso. Apalagi kalau menjelang penambatan, kita dari Tondronge jalan kaki ke Bulu Lampang untuk membaba. Setiap menjelang penambatan dulu, ya, dari Tondronge ke Bulu Lampang. Dulu masih susah mobil, ya, masih dihitung jari yang punya motor, ya, apalagi santri. Ya, jadi kita jalan kaki saja. Itu siang-siang pulang dari sekolah jalan kaki, naik ke Bulu Lampang membaba. Menjelang maghrib baru pulang jalan kaki lagi. Itu. Wahada as-sinfu darbani. Wahada as-sinfu darbani. Golongan ini ada dua macam. Ada dua model. Ad-darbul awal, model yang pertama, al-mutagharribu an watnihi alladhi laysa biyadihi ma yarji'u bihi ila baladih. Ya, orang asing, artinya orang yang keluar dari kampung halamannya, dan tidak memiliki, ya, biaya untuk kembali ke kampungnya. Ya, dia berada di luar daerah, ya, mau kembali ke kampung halamannya, habis biayanya, tidak punya biaya untuk kembali ke kampung halamannya, ya, maka tersangkutlah dia di daerah orang lain. Ya, memang orang seperti ini merasakan kesulitan. Ya, merasakan kesulitan. Nah, cuma sekarang ini susah, ya, susah untuk dipastikan seseorang itu tidak ada uangnya, susah dipastikan, ya. Ya, jangan sampai nanti hanya dilihat mana dompetnya, tidak ada uangnya, betul tidak ada uang di dompetnya, tapi ada ATM-nya. Inilah ATM yang susah dideteksi, adakah isinya atau bagaimana. Nah,
Karena bukanlah jaminan orang yang banyak ATM-nya itu banyak uangnya. Kadang 5 ATM-nya semua kosong. Ada juga satu ATM-nya tapi luar biasa, ratusan juta isinya, Masya Allah. Atau miliaran isinya. Jadi banyaknya ATM bukan juga jaminan. Nah, jadi betul-betul di abad modern ini segalanya serba tidak bisa dipastikan. Ya, dulu orang kalau sudah diperiksa kantongnya, diperiksa dompetnya, betul kasihan tidak ada uangnya, ya, tidak ada betul-betul. Belum lagi orang yang bisa transaksi lewat HP. Tidak ada ATM-nya, tapi ada aplikasi di HP-nya itu bisa. Sekarang orang belanja ya sudah mulai transaksi lewat elektrik ya. Tidak lagi secara manual. Jadi ke depan nanti itu uang kertas hampir tidak dipakai lagi. Nah, hanya dipakai untuk membeli ya, untuk membeli membeli saldo. Setelah itu semua uang tersimpan di kertas kecil yang ukurannya seperti KTP. Ya. Mau pergi di pasar, ya, biar penjual sayur semua ada alat geseknya, ambil sayurnya. Ya. Mau pergi beli kue, kue pun ada. Ya. Hanya satu kartu dibawa pergi ke pasar. Semua penjual nanti ada, mulai dari penjual sayur sampai penjual mobil, semuanya ada. Uang kertas ya hampir tidak terlihat lagi. Akan tiba masa seperti itu nanti. Mungkin ya, dalam waktu 10 tahun ke depan ini sudah bisa terlihat. Ya. Semuanya serba digesek, urusan selesai. Tidak perlu lagi sibuk cari uang receh ya, untuk mengembalikan uang kecilnya. Apalagi sekarang harga itu kadang juga gila. Kadang gila harga itu. Sengaja ditulis 7.999. Ya, kenapa tidak sekali 8.000? Ya Allah. Itu kadang di mart begitu, mart konvensional. Kalau set mart tidak, ya set mart tidak, tapi ya mart konvensional ya. Saya tidak tahu ini trik apa yang begini modelnya semua. Jadi orang terpancing, oh 7.000, padahal 999 lebihnya. Minal 0,0001 rupiah. Ya. Jadi itu golongan yang pertama. Wa hadza darbun muttafaq ala annahu min ashabiz zakat. Golongan yang pertama ini disepakati oleh ulama bahwa itu betul ashabuz zakat. Itu golongan yang berhak untuk menerima zakat, mustahiquz zakat. Fayuqa ma yusiluhu ila baladi. Maka diberikanlah santunan apa yang bisa atau santunan yang bisa menyampaikan yang bersangkutan ke negerinya, yang mengantarkan sampai ke negerinya. Diberi santunan, diberi biaya yang bisa
menyampaikan atau mengantarkan sampai ke kampung halamannya. Ya, itu disepakati oleh ulama. Illa fi qaulin dhaifin, kecuali pada suatu pendapat yang lemah, inda asy-Syafi'iyah, menurut asy-Syafi'iyah, annahu la yuqa, katanya itu tidak diberikan, tidak boleh diberikan, li'anna dzalika yakunu min babi naqliz zakati min baladiha, oleh karena itu termasuk pembahasan tentang memindahkan zakat dari min baladiha, dari daerahnya zakat itu. Begini, juga menjadi perselisihan pendapat ulama, bolehkah zakat itu pendistribusiannya lintas area? Misalnya zakat yang dikumpulkan di Bardu ini bolehkah didistribusi ke Pangkep, ke Maros, atau ke Parepare? Nah, sementara Maros, Pangkep, Parepare semua juga ada basnasnya. Nah, itu menjadi perselisihan pendapat ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena hadis mengatakan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Dan zakat itu direkrut dari orang-orang kayanya kaum muslimin yang ada di kampung itu. Ya, kaum muslimin yang ada di kampung itu, katanya. Wa turaddu ala fuqaraihim, dan dikembalikan, didistribusikan, disalurkan kepada orang-orang fakirnya kaum muslimin yang ada di daerah itu. Nah, oleh karena setiap daerah pasti ada orang kayanya dan pasti ada orang miskinnya. Nah, zakat inilah yang menjadikan kehidupan umat itu seimbang. Zakat ini yang membuat kehidupan umat itu bisa seimbang. Orang kaya mengeluarkan sebagian kekayaannya, orang miskin ini menerima santunan. Jadi orang yang berkelebihan mengeluarkan kelebihan hartanya, sehingga orang yang berkekurangan menerima kelebihan harta, menerima santunan dari orang yang berkelebihan. Maka terjadilah keseimbangan. Nah, tapi kalau lintas daerah, katanya boleh kalau semua sudah tersantuni, semua pos-pos pendistribusian zakat sudah terpenuhi di daerah itu, masih ada lebihnya, sementara di daerah sebelah sangat-sangat berkekurangan, orang miskinnya banyak, orang kayanya sedikit, yang sedikit itu tidak lagi semuanya berzakat, hanya sedikit saja, maka repotlah untuk mengentaskan kemiskinan di daerah sebelah, sementara yang daerah tetangganya itu berlebihan. Ini boleh kalau begitu modelnya. Jadi ini ada dari ulama Asy-Syafi'iyah yang mengatakan itu tidak boleh, kecuali dengan persyaratan seperti ini tadi. Butuh penelitian lebih lanjut, tidak serta-merta langsung disalurkan. Karena itu bahasanya min babi naqli zakati min baladiha, terkait dengan boleh tidaknya dipindahkan penyaluran zakat itu dari daerah di mana zakat itu direkrut. Insyaallah nanti kita lihat lagi. La yu'ta minaz zakati illa bisyurutin. Tidak boleh disalurkan harta zakat kepadanya kecuali beberapa syarat. Ini nanti juga menarik untuk kita lihat, karena ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh ulama untuk bisa menerima zakat. Kalau syaratnya ini nanti tidak terpenuhi, maka sekalipun statusnya Ibnu Sabil, tetap tidak bisa mendapatkan
santunan. Itu yang harus diketahui supaya nanti bisa dipilah. Ya. Jangan ilmu kita hanya sampai di Ibnu Sabil saja. Ya. Ternyata ada syarat-syarat minor yang ditetapkan oleh ulama. Ya. Masa berikutnya nanti kita akan lihat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sabitan. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyina hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil mu'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa unib. Billahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.